teman-teman yang dikasih Tuhan. Mari kita mulai ibadah host kita hari ini. Meskipun teman-teman semua boleh beribadah di rumah masing-masing sore hari ini, tetapi kita mau menyatukan hati. Amin. Mau tetap fokus untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya mau ajak sore hari ini untuk kita tetap menenangkan hati kita, percaya bahwa hidup kita akan selalu tetap ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tenang. Amin. Ada damai sejahtera di masing-masing hati kita. Amin. Mari kita mulai penyembahan kita. Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami boleh percaya ya Tuhan, amin, bahwa Engkau akan tetap memegang teguh tangan kami ya Tuhan. Benar Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, amin, jangan lepaskan tangan kami ya Terima Tuhan. Kasih. Dan berilah kami kekuatan untuk tidak melepaskan tangan-Mu ya Tuhan. Benar, ajar kami ya Tuhan untuk tetap melangkah Tuhan di jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Bimbing kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau akan tetap menuntun langkah kami Tuhan, membimbing langkah kami ya Tuhan, dan tetap memegang tangan kami ya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan refren ini lagi Tuhan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah
bagimu. Haleluya. Yesus yang kami percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Padamu kami berseru, padamu kami berserah. Kau yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bermazmur bagimu, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sore ini kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan lagu ini. Mari kita mempercayai apapun yang hari-hari ini terjadi. Mungkin yang saat ini mendengarkan melalui streaming ini sedang sakit. Biar lagu ini membawa pengharapan, biar lagu ini kita mulai percaya, menanamkan iman kita pada Tuhan, menaruh iman kita pada Tuhan, karena Dia berjanji, Dia akan menyembuhkan. Dia Allah yang menyembuhkan. Mari kita sama-sama naikkan lagu ini. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, pemulihku. Kaulah Tuhan, Yes Lord, pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan, pemulihku. Keluaran 15 ayat 26 berkata seperti ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Kata Tuhan, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari saudara kita percayai, Tuhan Allah kita mampu menyembuhkan kita. Kita angkat pujian ini, kita katakan, I'm the Lord that healed thee. Yes. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Katakan, you are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Sekali lagi katakan, you are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Katakan dengan iman. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Sekali lagi katakan, you are the God. You are God
my healer. Katakan dengan iman, you are the Lord my healer. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Yes, You are terima kasih my healer. Jesus. You're my healer. Kami percaya Oh, you will Kau Allah yang sembuhkan kami. You are my healer Jesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan yang sembuhkan sakit. Sikirararabaya, shikirararabaya, Oh, hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyembuhku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara yang mendengarkan dari rumah, kita mau naikkan satu pujian lagi. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar kita dikuatkan oleh firman Tuhan, biar firman Tuhan memerdekakan kita. Kita katakan tidak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Sekali lagi, berkatnya melimpah. berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Biar apa yang dia sampaikan merupakan isi hati-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sore ini ya Bapa. Biar Engkau bekerja Tuhan. Melalui streaming ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan bagi nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang hatinya Tuhan diisi kembali dengan aliran hidup ya Bapa. Aliran air yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Ketika firman ditaburkan, itu berbuah dan tumbuh subur di hati kami ya Bapa. Thank you Jesus, berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua hari ini ya. Dan kita tahu bahwa wabah virus ini sedang merajalela di mana-mana di seluruh dunia, dan bahkan di Australia sendiri pun sampai hari ini sudah sekitar 2.500-an case yang terjadi di negara Australia. Nah, tentu saja itu akan buat banyak orang khawatir, banyak orang menjadi panik gitu kan dengan apa yang terjadi, sampai kapan ini akan berakhir. Apalagi sekarang pekerjaan, banyak teman-teman semua juga merasakan pekerjaan berkurang dan yang lainnya. Ini membuat
kekhawatiran semakin bertambah gitu ya. Lalu sekarang kita mau belajar tentang bagaimana menjadi berguna, bagaimana menjadi terang, bagaimana menjadi berfungsi gitu kan di dalam masa-masa kesukaran ini. Itu adalah hal yang mau kita pelajari hari ini. Terjadi perubahan hal-hal yang besar di dalam hari-hari ini. Contohnya adalah sekarang banyak yang mengalami jobless, tiba-tiba harus berhenti. Kenapa? Karena restoran tutup, nggak boleh makan di restoran lagi. Banyak pabrik-pabrik yang sudah juga tutup gitu ya kan, karena ya nggak bisa kerja lagi gitu. Less hour, bisa kerja gitu kan, tapi ya nggak cukup gitu jamnya gitu. Atau yang mungkin bisa kerja tapi ya tetap aja kerja di luar tapi nggak cukup menghasilkan. Contohnya pengusaha taksi atau online transportation, bisa kerja 12 jam 13 jam gitu tapi uangnya nggak ada, sama aja ya kan. Online schooling, barang-barang sekarang mahal, susah ya. Kalau kita belanja kita pasti tahu kalau barang-barang sekarang mahal dan susah dicarinya lagi gitu kan. Travel ban, kita nggak bisa kemana-mana, dan pemerintah lebih menganjurkan kita untuk self isolation gitu, untuk berdiam di dalam rumah kita masing-masing. Nah itu hal-hal yang besar terjadi. Demikian juga hal-hal yang tadinya kecil sih tapi sekarang jadi besar banget nih. Contohnya adalah hand sanitizer. Dulu rak-rak di shopping center nggak pernah habis yang kayak beginian gitu kan. Masker, toilet paper. Dulu orang memandang sebelah mata toilet paper, tapi sekarang betapa berharganya toilet paper karena nggak pernah ada lagi di rak-rak shopping center gitu ya kan. Lalu pasta, beras, daging, bahkan hal-hal yang tadinya sangat kecil dan kita nggak pernah kepikiran itu tiba-tiba jadi besar. Pernah satu hari saya mau berangkat gitu kan, lalu saya masuk ke dalam lift dan saya tekan tombol untuk ke basement gitu kan. Lalu orang yang di dalam lift itu bilang, "Kenapa pakai tangan?" Lalu dia bilang, "Kita nggak pernah tahu itu tombol itu pernah diapain sama orang. Mungkin orang yang pernah terinfeksi atau mungkin pernah dijilat," karena beberapa case ada kejadian bahwa orang yang menjilat gitu kan supaya menyebar virusnya kemana-mana. I don't know. Tapi pikir-pikir ya dulu kita nggak pernah mikir gitu ya kan, tekan tombol pakai apa gitu. Nah hal-hal itu yang kekhawatiran yang terjadi di hari-hari ini gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa hidup ini harus bermakna, hidup ini harus jadi terang, hidup ini harus jadi berfungsi gitu. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita ditugaskan oleh Tuhan untuk kita supaya bisa menjadi terang dan menjadi berfungsi di lingkungan tempat kita berada, ya kan? Belum lagi dengan resesi. Setelah wabah pandemik ini selesai, resesi itu akan datang tuh. Nah, itu juga yang dikhawatirkan orang-orang. Bagaimana dengan pekerjaan nantinya? Bagaimana dengan government? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Wah, terlalu banyak yang ada di depan mata yang kita bisa khawatirkan gitu. Tapi hari-hari ini kita mengerti bahwa begini, akan terlihat jelas banget antara orang-orang yang khawatir sama yang tidak. Ini ditentukan dari sekarang. Kalau mau lihat tuh gampang banget gitu. Artinya gini, orang kalau dikasih masalah akan kelihatan sebenarnya dia punya iman atau dia tidak punya iman. Orang kalau dikasih masalah gitu kan, kelihatan banget sebenarnya dia kuat atau dia tidak kuat gitu. Ada orang bilang begini, kasih orang itu kekuasaan, nanti kita akan tahu dia sebenarnya orang itu seperti apa.
sama idenya seperti kayak gini, kasih orang itu masalah gitu, kita akan kelihatan orang itu seperti apa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan kita bisa bersikap yang benar, kita bersikap yang tepat, kita bersikap seperti yang Tuhan mau saat kita mengalami problems, masalah, dan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, kepada orang-orang yang khawatir, ini akan terlihat jelas dari apa? Dari apa yang dibicarakan hari-hari ini. Yang dibicarakan apa sih? Oh yang mati udah sekian loh. Oh, di sini tuh yang mati udah sekian. Oh, di sana udah bahaya banget. Di sana udah bahaya banget. Nah, itu yang terus-terus dibicarakan. Waduh, beras habis nih, bagaimana nih caranya nih, gitu kan. Waduh, udah bener-bener deh, kagak ada pasta lagi di mana-mana. Itu hal-hal yang terus-menerus dibicarakan dari orang-orang yang khawatir. Kita bisa lihat dari bahasanya, kita bisa lihat dari kata-kata dan kalimatnya yang diutarakan oleh orang-orang tersebut gitu. Lalu kita bisa lihat dari mana lagi? Apa yang dikejar? Wah, khawatir nih akan keuangan besok gitu kan. Gimana cara bayar ini, gimana cara bayarnya itu ya. Kalau orang ini terlalu khawatir gitu, dia akan kejar tuh. Hari-hari ini kita akan lihat orang kejar apa, itu sangat-sangat jelas. Kenapa? Saat orang diberi masalah, kita akan lihat dia mengarah kemana. Mengarah ke sesuatu yang dia ingin secure, misalnya uang, dia akan kejar uang gitu. Karena dia ingin secure, makin banyak dapatnya dia makin secure gitu. Ya kan? Ini orang-orang yang khawatir, dia akan kejar ke arah yang dia khawatirkan. Kejar makanan misalnya, dia khawatir akan makanan, mau makan apa nih gitu kan. Dia akan kejar tuh, cari makanan sebanyak-banyaknya gitu kan, timbun di rumah dan lain sebagainya gitu kan. Dilihat dari apa juga, dari apa yang diperbanyak oleh orang tersebut. Kenapa? Karena memang tidak mau kesusahan toh gitu. Jadi dia memperbanyak tuh. Nah, apa yang diperbanyak itu kita bisa nilai gitu, ya kan? Dari apa lagi? Dari apa yang disimpan dan dibagikan oleh orang tersebut. Yang disimpan dan di-share apa sih? Kalau ada sosial media, dia share apa? Dia simpan apa gitu? Di dalam handphonenya dia simpan apa gitu? Di dalam Facebooknya, Instagramnya dia share apa? Share ketakutan kah? Share hal-hal yang mati ini, gambar-gambar orang-orang yang masalah ini begitu besarnya gitu. Yang memang saya harus akui bahwa ini pandemik, ini masalah yang sangat besar, sangat mewabah di seluruh dunia gitu. Saya harus akui, iya benar. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus bersikap, dan bersikapnya harus sesuai dengan apa yang sudah Alkitab ajarkan dalam kehidupan kita ya. Oke. Jadi hari-hari ini kita bisa lihat jelas tuh, mana orang yang khawatir, mana orang yang enggak khawatir, mana orang yang masa bodoh amat. Kita juga bisa lihat di hari-hari ini. Kenapa? Karena saat orang ditekan dengan sebuah masalah, aslinya tuh akan keluar. Aslinya akan muncul gitu. Kenapa? Karena nggak tahan kan. Karena memang pingin secure gitu. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini perihal tentang kekhawatiran gitu kan. Alkitab berkata gini, "Karena itu aku berkata kepadamu," Tuhan berkata kepada kita semua, "janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Buat sebagian orang yang menimbun makanan dengan banyaknya di rumahnya, dia takut kehabisan dan lain sebagainya. Well, mereka khawatir dengan apa yang mereka makan, dengan apa yang mereka minum. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, harusnya kita mengikuti saran pesan dari Perdana Menteri Australia, stop hoarding. Jangan menimbun terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena gini, kalau semua berperilaku yang baik, yang benar gitu kan, cukup makanan sebenarnya gitu. Ambil secukupnya, ambil seperlunya gitu. Tapi sekarang kita mulai lihat beras susah di mana-mana. Ya ambillah beberapa untuk save untuk beberapa minggu ke depan. Tapi jangan sampai yang parah banget menimbunnya gitu ya kan.
Nah, itu dilihat dari kekhawatiran. Alkitab berkata, jangan khawatir akan apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Karena sebenarnya Tuhanlah yang menyediakan itu bagi kita. Pakai hikmat, pakai kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga apa? Firman ini terimplementasi dengan benar dalam kehidupan kita. Ya, ingat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Jehovah Jireh, kita punya Tuhan yang mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita perlukan. Ya, lalu kita dapat jaminan bahwa gini, kita nggak perlu khawatir kalau kita sehat, ya. Kita nggak perlu khawatir, kenapa? Karena Mazmur berkata bahwa kita akan diluputkan tuh dari mara bahaya, kita akan diluputkan dari malapetaka, kita akan diluputkan dari segala sesuatu yang rancangan kecelakaan. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan gitu. Tapi bisa nggak kita jatuh sakit? Bisa. Kalau kita kurang waspada, kalau kita kurang berhati-hati, ya bisa. Tapi bagaimana sekarang kalau sudah sakit? Ini kejadian sudah sakit misalnya. Kalau sudah sakit, kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu setelah ditebus oleh darah Tuhan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, bilurnya itu menyembuhkan kehidupan kita. Salah satu artikel yang saya baca adalah begini, kalau sudah sembuh pun dari penyakit corona ini, paru-paru kita pun sudah rusak berat. Artinya gini, sudah nggak bisa enak untuk dipakai bekerja seperti biasanya gitu. Itu yang ditakuti. Bisa sembuh sih, kenapa? Karena tingkat kematiannya masih cenderung kecil gitu. Tapi kalau sudah sehat pun, sudah sembuh pun, virusnya sudah hilang dari badan kita pun, dikatakan bahwa paru-paru sudah rusak, sudah nggak enak dipakai kerja, jalan sedikit ngap, jalan sedikit ngos-ngosan gitu kan. Tapi kita percaya bahwa gini, bilur-bilurnya Tuhan, darahnya Tuhan dicurahkan, Tuhan Yesus disalib buat kita semua, untuk apa? Untuk menanggung akan sakit penyakit kita juga. Yang artinya apa? Ada kesembuhan total juga yang kita bisa terima kalau kita berpengharapan terus kepada Tuhan. Even kita pun sudah sakit misalnya gitu. Jadi berpengharapanlah kepada Tuhan, jangan khawatir. Sakit, jangan khawatir. Tuhan pasti menyembuhkan. Mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau kita meninggal? Kalau kita mati? Mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Itu kata Filipi. Kenapa? Ketemu Tuhan. Ketemu Sang Pencipta kita. Jadi sebenarnya untuk anak Tuhan, kita berdoa supaya kita bisa tetap sehat. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita sakit, percayalah, berpengharapanlah kalau Tuhan itu akan menyembuhkan kehidupan kita. Tapi kalau diizinkan Tuhan juga untuk selesai dalam hidup ini, pastikan kita tuh tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi kita semua dan tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Kita lanjut lagi dengan beberapa hal. Matius 6 ayat 27 berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya gini, hidup panjang pendeknya seseorang itu tidak bergantung dari kekhawatiran. Karena kekhawatiran gak bisa nambahin even sehasta saja dari jalan hidup kita. Artinya apa? Kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali untuk menambah kehidupan kita. Untuk menambahin nyambung hidup kita tuh kekhawatiran gak berguna. Kalau gak berguna, buat apa kita teruskan? Bener kan? Gak berguna, buat apa kita lanjutkan untuk khawatir? Gitu. Lebih baik kita pilih hidup kita untuk tidak khawatir. Nah, kalau gak menambah, gak mengurangi, itu masih oke. Artinya, ya sudah begitu. Tapi masalahnya kekhawatiran begini sifatnya. Dia nggak menambah sehasta saja dalam kehidupan kita. Tapi bahkan dia ngurangin tuh. Kita lihat ya. Dua hal yang kekhawatiran akan buat dalam kehidupan kita. Yang pertama, di ayat 31 dan 33 berkata, kekhawatiran itu akan menurunkan kualitas iman kita. Kepercayaan kita akan turun. Kenapa? Karena khawatir gitu. Wah, kita makan apa ya?
wah kita minum apa ya, kita pakai apa ya gitu. Kita makin khawatir dan kita makin gak bisa berfokus kepada Tuhan. Sehingga kita gak bisa mengerjakan carilah Tuhan dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Kita nggak bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena kita terlalu fokus mata kita menuju kepada hal apa yang kita khawatirkan dan kita terus-menerus akan mengejar ke sana gitu. Dan bukan mengejar kepada firman yang akan memerdekakan kehidupan kita. Pertama, kekhawatiran akan menurunkan iman kita, menurunkan level iman kita sehingga fokus kita tuh tidak lagi kepada Tuhan tapi kepada hal-hal yang mau kita kejar, hal-hal yang kita khawatirkan. Yang kedua, kekhawatiran akan menambah persoalan baru. Ya, di ayat yang 34 itu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, Alkitab berkata. Besok tuh ada kesusahannya lagi tuh, ya kan? Nah, kalau hari ini kita sudah mulai khawatir akan hari besok, artinya apa? Kesusahan hari ini sebenarnya double. Karena kita mesti ngurusin kesusahan hari ini, tambah khawatir akan kesusahan hari esok. Jadi hari ini kita jalannya dengan burden yang lebih berat. Kenapa? Karena bebannya lebih berat. Gitu. Bayangin gini ya, kalau ada tukang bubur. Tukang bubur, dia mau masak bubur jualan untuk hari ini ya. Lalu dia bawa juga jualan buat hari besok gitu. Yang harus dia pikul di bahunya dia itu, di bebannya dia jauh lebih berat. Kenapa? Karena dia khawatir besok bagaimana, kejual apa enggak. Aku bawa sekarang aja lah jualannya gitu. Menambah persoalan baru. Artinya gini, hari ini kita selesaikan dengan maksimal. Kemarin kita berharap bahwa kita sudah selesaikan dengan maksimal. Besok kalau ada pergumulan baru, masalah baru, kita akan hadapi bersama-sama dengan Tuhan yang besar. Kita akan hadapi bersama Tuhan yang ajaib. Besok aku akan selesaikan masalah besok. Gitu. Bukan artinya tidak beriman, tapi kita berjalan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan ada di hari ini, Tuhan ada di hari besok, Tuhan ada di hari setelah hari besok, Tuhan ada di dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terus selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak bertindak gegabah, kita nggak mengejar hal yang salah, kita nggak melakukan hal-hal yang dunia lakukan. Timbun toilet paper sampai 1 kamar mandi. Itu bisa buat berapa tahun itu? Saking paniknya. Alkitab mau kita tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan mengerti. Tapi Alkitab menegaskan, menekankan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kalau kita butuh toilet paper. Benar ya? Tuhan tahu kita butuh makanan. Benar. Tuhan tahu kita butuh minuman. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tuhan tahu semua. Besok ada kesusahannya. Tuhan tahu. Tuhan akan supply. Jangan takut saudara. Jangan khawatir. Dari tempat ini saya berusaha untuk apa? Menguatkan kita semua. Menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. 2 hal yang dikerjakan oleh kekhawatiran. Pertama, kekhawatiran akan menurunkan iman kita sehingga fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada kekhawatiran itu. Yang kedua adalah kekhawatiran akan menambah beban persoalan dalam kehidupan kita, menambah burdennya, ya. Lalu dunia ini sekarang sedang gelap dengan satu wabah virus ini nih yang menyerang seluruh dunia. Gelap hitam seperti ini. Nggak ada kesannya, kayak kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Makin lama korban makin banyak dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ada satu anak Tuhan yang berfungsi sebagai terang sesuai dengan visi House of Sacrifice tahun ini, kita mau jadi terang, kita mau jadi garam bagi dunia ini. Kita sudah bahas berminggu-minggu gitu. Dari awal Januari sampai Maret ini kita sudah bahas berminggu-minggu. Dan kita mau jor-joran untuk berbuat baik di tahun ini. Ini sesuai dengan visi tahun ini.
Kalau ada satu orang aja ya anak Tuhan ya, itu akan membawa perubahan. Nah, lihat lilin ini mulai menyala, sudah tidak lagi gelap, sudah tidak lagi sudah membawa perubahan sedikit, ya kan? Itu anak-anak Tuhan diharapkan untuk bisa bertindak seperti itu di masa-masa kesukaran seperti ini. Sehingga apa? Ada pengharapan baru, orang bisa melihat, oh ada cahaya, ada hal yang bisa aku lihat, ya kan? Dan bagaimana kalau 2 orang anak Tuhan yang menjadi terang? Bagaimana kalau 4? Lihat, sudah mulai terlihat gambar di balik hitam gelap yang tadinya kita nggak bisa lihat kalau tidak ada anak Tuhan. Tidak ada anak Tuhan yang mulai menyalurkan terangnya. Lalu bagaimana kalau semakin banyak anak Tuhan yang semakin bersinar karena terang Tuhan bersinar dalam kehidupannya. Kita lihat Australia bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan kalau banyak anak-anak Tuhan yang melakukan fungsinya dengan baik. Jadi terang di mana-mana, di tempat di mana kita berada, meskipun kita self-isolated gitu kan, jadilah terang di sana gitu kan. Jadilah terang di sana. Bagaimana caranya? Be kreatif, ya kan? Tenangkan orang, encourage orang-orang untuk tetap tenang gitu, dan percayalah bahwa kita punya Tuhan yang menyertai di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Jadi anak-anak Tuhan, orang juga bisa lihat dari apa yang kita bicarakan. Seperti kita bisa menilai orang ketika ada masalah, apa yang dibicarakan, anak-anak Tuhan yang berfungsi sebagai terang juga bisa dinilai dari cara bicaranya. Dia bicaranya apa, yang dia bagikan apa, yang dia kerjakan apa. Oh, praise and worship terus. Kita ada praise and worship night. Komsel kita praise and worship juga. Kita doing online. Kita kuatkan orang-orang supaya apa? Supaya jangan takut, jangan khawatir. Ini akan segera berakhir. Ini akan tetap Tuhan menyertai kok dalam setiap hal seperti ini pun gitu. Nanti pekerjaan bagaimana? Pekerjaan tenang, nanti Tuhan akan sediakan lagi gitu. Hopefully bisa Tuhan sediakan yang lebih baik, yang lebih better dan lain sebagainya gitu. Kita mau untuk tidak mensiarkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang menakuti gitu kan. Lebih baik kita share firman Tuhan. Oh, firman Tuhan bisa menyembuhkan. Firman Tuhan, tenanglah. Firman Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Ya kan? Tuhan tuh pasti akan menguatkan kehidupan kita. Jangan takut. Jangan takut. Aku punya nih sesuatu. Aku mau bagi kepada kamu gitu. Kamu butuh apa? Aku bisa bagi kepada kamu. Ya, kalau kita punya toilet paper banyak dan orang lain butuhkan, yes, kita bisa bagi. Kita bisa kasih, atau ada makanan gitu, mungkin sederhana gitu, tapi kita bisa bagi. Kamu nggak punya ya, aku bisa bagi. Mulai dari situ kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi terang bagi orang lain. Walaupun mungkin kita nggak bisa bantu secara medis, secara politiknya, secara pekerjaannya, mungkin karena ada orang-orang lain yang memikirkan di sana. Kita just do our function aja, kita melakukan yang kita bisa lakukan, yaitu apa? Ya kita saling tolong menolong satu dengan yang lain gitu kan, saling encourage satu dengan yang lain. Aku bosan nih di rumah gitu kan, oh tenang, aku punya link nih untuk kamu bisa check film-film video seperti kayak begini. Ini pasti akan menguatkan kehidupan kamu gitu. Kita bisa share sesuatu yang nice, kita bisa share sesuatu yang baik, kita bisa share sesuatu yang nggak melulu harus menakutkan gitu ya. Stop lah sudah yang kayak begitu-begitu. Kita percaya bahwa ada orang-orang di pemerintahan yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah ini. Kita berdoa banyak, bersyafaat banyak untuk pemerintah di Australia ini. Bahkan kemarin, hari Sabtu kemarin, kita sudah sama-sama doa keliling keluarga demi keluarga ya, tim pastoral semua berdoa keliling untuk apa? Untuk kesejahteraan kota kita, supaya apa? Kota ini juga bisa
luput dari setiap masalah yang sedang dialami oleh negara kita ini. Sehingga apa, semuanya bisa berjalan kembali normal, semua bisa berjalan dengan baik, gereja bisa kembali kumpul sama-sama gitu kan. By the way, kangen gak nih sama gereja? Jangan-jangan enjoy lagi dengan online seperti kayak gini. Kita semua kepingin melihat sesuatu yang besar terjadi, tentunya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita berdoa bagi tuaian jiwa-jiwa, banyak orang yang panik, banyak orang yang takut gitu kan, udah gak bisa berharap lagi sama keuangan mereka, gak bisa berharap lagi sama rumah mereka gitu kan, gak bisa berharap lagi sama apapun juga gitu, karena situasi tidak menentu ini. Nah, kita bisa mulai siarkan, oh aku tenang, kenapa? Karena aku punya Tuhan. Tuhan aku pasti akan menolong aku, akan membawa aku, meluputkan aku dari masalah. Tuhan aku, tenanglah, kamu gak usah khawatir akan kesehatan aku. Tuhan aku pasti akan menyembuhkan aku. Karena apa? Karena bilur-bilurnya dikatakan akan telah menyembuhkan kita. Tenanglah, gak apa-apa, tenang, I'm alright gitu. Saya gak apa-apa. Saya punya Tuhan yang saya akan jalani ini semua bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya sikap-sikap seperti kayak gitu, kita akan juga selain mereduce tension, betapa dibombardirnya kita dengan informasi-informasi yang menakutkan gitu, tapi kita akan mereduce. Orang akan tenang, orang akan melihat bahwa oh, dia ternyata kuat banget ya. Dia selama ini ke gereja, ini hasilnya loh ternyata. Kuat dia ternyata. Oh, ini hasil dari bergereja berminggu-minggu, tiap minggu datang ke gereja melayani, baca Alkitab tiap hari gitu. Ini hasilnya tuh. Ternyata beda ya hasil antara orang yang terus-menerus mencari dunia dengan orang-orang yang terus-menerus mencari Tuhan. Di saat kena masalah, orang-orang yang mencari Tuhan punya kekuatan, punya strengthness, punya kehebatan di dalam menghandle masalah. Sehingga apa? Orang lain bisa melihat, sungguh Tuhannya yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Pernah kebayang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka saat dihadapkan kepada masalah, mereka harus masuk ke dalam dapur api. Mereka tetap kuat, mereka tetap hebat menghandle akan masalah mereka. Kenapa? Karena memang itulah fungsinya beribadat tiap minggu, kejar Tuhan, cari Tuhan, terus memperkaya hidup dengan firman Tuhan, memerdekakan hidup kita dengan firman Tuhan, mendekatkan hidup kita dengan Tuhan. Sehingga apa? Iman tumbuh saat masalah datang, iman kita tetap stay strong gitu. Dan kita bisa atasinya bersama dengan firman Tuhan. Akhirnya raja bisa melihat bahwa sungguh mereka ini adalah orang-orang yang harus aku sembah nih Allahnya. Allahnya memang bukan main-main gitu. Dan terbukti mereka keluar sebagai pemenang dan raja akhirnya menyetujui. Nah, ini yang kita mau buat gini. Tunjukkanlah berminggu-minggu, bertahun-tahun kita beribadah, bertahun-tahun kita pelayanan, kita cari Tuhan, kita melayani Tuhan gitu kan. Nah, sekarang ada masalah yang semua orang mengalami masalah ini. Tunjukkanlah bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah mencari Tuhan, mencari Allah, mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Tunjukkanlah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dan orang nanti akan melihat bahwa sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan hopefully 16 jiwa, 20 reports, itu yang kita idam-idamkan terjadi di tahun ini, di visi tahun ini, itu bisa terjadi dengan segera. Kenapa? Karena memang ada perbedaan antara orang yang mencari Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan orang yang mencari dunia. Hopefully kita bisa stay strong, kita bisa be the light, kita bisa jadi terang, kita punya terang. Alkitab berkata, Yohanes 8 berkata bahwa gini, akulah terang hidup, kata Tuhan Yesus. Nah, kita punya terang Tuhan. Saatnya kita bersinar. Saatnya kita menerangi. Mulai dari lingkungan kita, mulai dari teman-teman kita, ya kan? Mulai dari keluarga kita. Kuatkan mereka. Mereka butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mereka butuh the word of encouragement. Mereka butuh the words of positive words gitu daripada kita gitu. Kita lakukanlah itu. Sehingga apa?
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan mereka bisa mulai mengikuti jejak kita. Mereka mulai bisa datang ke gereja, berbakti, beribadah. Kenapa? Karena mereka tahu ini toh hasil ibadah. Ini toh hasil kamu melayani Tuhan. Ini toh hasilnya karena kamu tiap pagi berdoa. Ini toh hasilnya karena kamu rajin penyembahan di rumah. Toh ini toh ternyata hasilnya. Disitulah kita akan menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bersama kita semua. Stay strong, be strong, jadi terang, ubah dunia dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari saat ini kita satukan hati kita. Kita mau panjatkan doa syafaat kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami boleh ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan buat hidup kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan yang sedang mengalami krisis pandemik coronavirus ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua masalah ini ya Tuhan dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami tidak sanggup, tapi Tuhan yang sanggup Tuhan menyelesaikan masalah ini Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan keadaan ini untuk kembali normal lagi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat mereka ya Tuhan terkena imbas dari coronavirus ini Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Dan juga mereka ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan, financial apapun juga Tuhan karena virus corona ini Tuhan. Engkau ya Tuhan memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh yang akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak akan kurang buat hidup kami Bapa. Dan juga Tuhan, kami minta pertolongan ya Tuhan yang datang daripada Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu tetap kuat Tuhan. Masalah apapun yang terjadi Tuhan tidak membuat mereka lemah, tetapi mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak semakin menjauh daripada-Mu, tetapi mereka semakin mendekat kepada-Mu Bapa. Dan juga khususnya orang-orang yang belum mengenal Engkau, biar melalui kejadian ini Tuhan mereka ada pengenalan akan Engkau. Mereka boleh ya Tuhan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka bisa melihat kasih Kristus Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami, Jireh, Narwastu, House of Sacrifice, dan juga Wolonggong Penuai Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan, gembala-gembala kami, biar Kau berikan hikmat, marifat, kekuatan yang datang daripada Tuhan memenuhi hidup mereka Tuhan. Biar mereka mampu melayani Engkau lebih lagi. Pakai mereka sebagai alat-Mu. Berikan ya Tuhan kekuatan buat hidup mereka Tuhan, untuk mereka mampu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau memberkati hidup mereka Tuhan, untuk mereka tetap setia melayani Engkau Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan setiap jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan yang saat ini tidak bisa Tuhan hadir di dalam ibadah gereja Tuhan, tapi kami percaya melalui online ataupun streaming Tuhan, mereka masih bisa menerima pujian, melakukan pujian ya Tuhan, penyembahan, dan juga menerima firman yang datang daripada Tuhan. Biar mereka tidak semakin lemah Tuhan, buang roh kemalasan atau apapun Tuhan di dalam hidup mereka. Biar mereka semakin kuat dan mencari Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, satukan hati kami. Kami mau tolak semua kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah dibeli dengan darah Yesus. Kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya diberi kesempatan untuk mengucapkan salam hangat bagi teman-teman yang bergabung dalam servis streaming kami. Begitu pula saya mau mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join servis streaming kami. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu boleh diberkati melalui pelayanan kami. Saya mau menyampaikan informasi news untuk 1 pekan mendatang. Yang pertama adalah ibadah host akan diadakan jam 4 sore dengan cara yang sama. Kami akan tetap melakukan servis streaming.
Jika teman-teman mau merekomendasikan sahabat untuk join service streaming kami, caranya mudah. Hanya perlu merekomendasikan mereka untuk membuka Facebook dan type nama Aini Nuraini, karena kami akan upload semua program-program mingguan kami dalam bentuk online di Facebook tersebut. Kemudian yang kedua adalah komsel. Komsel semua akan diadakan secara online. Yang pertama ada komsel hari Senin, dan ini dikoordinir oleh Pastor Petrus. Jika Bapak Ibu rindu untuk join, boleh langsung kontak Pastor Petrus. Hari Rabu di Islek dengan Pastor Petrus juga. Hari Kamis akan dikoordinir oleh Pastor Jeffrey di daerah Maskot. Hari Jumat Hillsdale dikoordinir oleh Pastor Villa, dan KMC dikoordinir oleh Ibu Fani. Sabtu Connect Group Anak Muda diadakan pada jam 7.30 dengan media Skype. Sedangkan untuk Sunday School, kami tetap melakukan program-program Sunday School diadakan hari Minggu dengan media Skype pada jam 2 PM. Dan di Wollongong Service akan diadakan seperti biasa, waktunya 2 PM. Untuk lebih lengkapnya boleh kontak Pastor Doni dan istri, dan mereka juga akan melakukan pelayanan online. Hari Rabu akan diadakan doa syafaat, dan untuk informasi lebih lengkap boleh hubungi Pastor Nur mengenai waktu dan media apa yang akan digunakan. Saya berharap Bapak Ibu tetap stay connected dan tetap being aktif, tidak being pasif di masa-masa seperti ini, supaya iman kita tetap dikuatkan. Thank you and God bless you. Mari sama-sama saja kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, Kau tetap izinkan kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Firman-Mu itu Tuhan membuat kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami mencari firman-Mu Tuhan Yesus, ada hikmat baru Tuhan. Ada marifat baru Tuhan. Ada understanding baru Tuhan. Sehingga Tuhan, untuk hari ini Tuhan kami belajar Tuhan. Kami tidak mau khawatir dengan apapun juga dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Hari besok ada kesusahannya, kami tahu Tuhan Yesus. Tapi kami juga percaya Engkau ada di hari esok dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus Tuhan hamba memberkati Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan hari ini Tuhan Yesus. Biar mereka juga Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Bahkan mereka juga boleh bersikap dengan baik Tuhan Yesus. Menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, menunjukkan kepada setiap orang yang berjumpa dengan mereka, atau setiap orang yang berteman dengan mereka melalui Facebook, melalui Instagram dan lain sebagainya. Mereka bisa menguatkan teman-teman, bisa menguatkan orang tua, keluarga dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka punya Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan terus bawa Tuhan kami berlari, bergerak menuju visi yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan supaya kami bisa melihat jiwa-jiwa Tuhan Yesus boleh mempercayai bahwa sungguh Kau adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan mereka boleh bersaksi bahwa sungguh Kaulah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.